Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang sumber klasifikasi ilmu dan hierarki ilmu. Jadi, klasifikasi ilmu sendiri adalah suatu pembagian atau pemilahan ilmu yang didasarkan dengan perbedaan ciri-ciri atau sifat objek untuk menentukan jenis kelompok ilmu yang akan diteliti berdasarkan urutan objek yang akan menjadi fokus kajian. Maka ilmu pengetahuan itu diklarifikasi menjadi 4. Yang pertama yakni ilmu-ilmu yang mempelajari tentang strata fisio dan kimiawi, dan yang kedua yakni ilmu-ilmu yang mempelajari tentang strata biotik, ketiga yakni ilmu-ilmu yang mempelajari tentang strata psikis, dan yang keempat dan yang terakhir adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang strata khas manusia. Sumber-sumber klasifikasi ilmu itu ada banyak, dan saya akan menjelaskan sumber klasifikasi ilmu yang menurut Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina sendiri itu membagi ilmu menjadi 2 kategori. Yang pertama yakni hikmah nadhoriyah atau biasa disebut dengan ilmu teoritis. Ini adalah suatu ilmu yang merujuk pada konsep-konsep yang kita ketahui, tetapi kita tidak melakukan atau tidak menggunakan ilmu ini dalam kehidupan nyata. Contohnya yakni adalah ilmu fisika, ilmu metafisika atau ilmu yang membahas ketuhanan, dan yang terakhir adalah ilmu matematika. Ini adalah contoh-contoh dari ilmu teoritis. Yang kedua yakni hikmah amaliyah atau disebut dengan ilmu praktis, adalah suatu ilmu yang merujuk pada apa yang kita pahami dan apa yang kita lakukan. Berarti ilmu itu sendiri adalah kita memahami itu ilmu-ilmunya bagaimana, dan kita menggunakan ilmu itu dalam keseharian. Dan ilmu itu sendiri contohnya adalah seperti ilmu ekonomi, ilmu etika, dan ilmu mengendalikan interaksi sosial dalam bernegara. Terus karya-karya Ibnu Sina yang menjadi sumber dari klasifikasi ilmu itu yang pertama yakni adalah kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa adalah kitab yang terdiri dari 4 bagian atau 4 bagian yang akan dijelaskan di dalamnya. Yang pertama yakni adalah bagian logika, bagian matematika, dan bagian fisika. Terus ada metafisika atau ilmu ketuhanan. Kitab ini adalah karya Ibnu Sina yang paling signifikan karena ini sangat tebal dan terdiri dari 14 jilid. Yang kedua yakni kitab Al-Qanun fi At-Tibb atau biasa disebut Qanun of Medicine. Kitab ini juga sangat tebal, terdiri dari 5 buku. Tetapi hingga akhir ke-17 kitab ini menjadi teks utama di universitas-universitas Eropa dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa-bahasa Eropa lainnya. Kitab ini adalah kitab yang menjelaskan tentang medis kesehatan. Di dalamnya itu menjelaskan tentang kesehatan dan pokoknya tentang kesehatan. Yang ketiga yakni dan yang terakhir adalah kitab Ad-Danishama fi Al-Ala'i. Ini terdiri dari 4 bagian juga, karena kitab ini itu sangat penting dalam dunia filsafat, karena ini mempelajari tentang perispetatik Islam dalam kehidupan di Persia. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi ilmu menurut Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang filsuf Islam yang hidup dari abad ke-9 sampai ke-10. Beliau mengelompokkan ilmu klasifikasi menjadi 2 bagian besar, yakni ilmu praktis dan ilmu teoritis. Yang pertama yaitu ilmu praktis. Ilmu praktis adalah ilmu yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, bagaimana cara kita bertindak, bersifat dengan baik, dan itu berhubungan dengan ilmu klasifikasi menurut Al-Farabi. Dalam ilmu praktis ini dapat diketahui bahwa bagaimana cara kita mengatur sebuah masyarakat, hidup dengan bijak, dan mengatur segala sesuatunya dengan baik. Dalam ilmu praktis dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ilmu ekonomi, ilmu etika, dan juga ilmu politik. Ilmu etika adalah ilmu yang dapat dipelajari bagaimana kita mempelajari moralitas yang baik.
Lalu, ilmu politik adalah ilmu yang mengatur suatu negara dalam pengelolaan masyarakat yang bisa diatur. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang berhubungan di mana kita bisa mengelola suatu sumber daya dan kesejahteraan masyarakat. Ilmu teoritis adalah ilmu yang bersifat abstrak dan berfokus pada pemahaman tentang alam semesta dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Pada ilmu teoritis, kita tidak bisa mengambil kesimpulan seperti teori praktis, yang dimana teori praktis berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dalam ilmu teoritis ini, kita bisa menerapkan beberapa pemikiran, yaitu ada ilmu logika, ilmu alam, dan ilmu matematika, serta ilmu filsafat. Ilmu logika adalah ilmu yang mengajarkan kita cara untuk berpikiran yang benar. Dalam ilmu logika ini, kita dapat menarik kesimpulan yang tepat dan rasional. Dan dalam ilmu logika, kita diajarkan untuk memiliki penalaran yang lebih dalam suatu masalah. Ilmu alam adalah ilmu yang mempelajari tentang alam semesta, seperti fisika, biologi, dan juga hukum-hukum alam semesta lainnya. Ilmu matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang angka, struktur, dan bentuk yang dipelajari dalam ilmu alam dan ilmu yang lainnya. Yang terakhir yaitu ilmu filsafat. Ilmu filsafat adalah ilmu yang paling tinggi menurut Al-Farabi di antara ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu ini mengajarkan tentang hakikat hidup, kebenaran, dan realitas hidup yang ada di dunia. Filsafat mengajarkan kita untuk coba memahami apa yang terjadi di balik segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan atau di dalam dunia ini. Hierarki ilmu adalah cara untuk mengurutkan tingkatan pengetahuan dari yang paling dasar sampai pengetahuan yang paling rumit atau kompleks, yang artinya ilmu yang lebih dasar yang menjadi dasar untuk ilmu yang selanjutnya atau yang terapan. Pengetahuan ini juga dapat kita temukan atau dapat kita pelajari dari yang pertama itu ada praktik di lapangan, membaca buku, lalu mengikuti rencana studi atau kursus, dan juga dapat kita dapatkan dari orang lain. Dalam hierarki ilmu terdapat 5 prinsip utama. Yang pertama yakni tradisi. Tradisi adalah suatu perkara yang bisa dianggap benar apabila kebenaran itu sudah terjadi sejak zaman dahulu. Biasanya tradisi tidak memiliki landasan ilmiah dan tidak diketahui dengan jelas mengapa tradisi itu dilakukan, atau tradisi tidak memiliki alasan yang kuat untuk dijalankan. Dan tradisi ini menjadi dasar bagi para ilmuwan untuk mengembangkan pengetahuan lebih lanjut sambil terus-menerus mengkritisi dan memperbaiki teori yang ada. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan menerangkan tentang otoritas. Apa sih yang dimaksud dengan otoritas? Otoritas adalah suatu perkara yang dianggap benar karena perkara tersebut sudah dianggap benar oleh ahli. Dalam konteks otoritas ini, contoh sederhananya adalah ketika terjadi suatu interaksi di dalam kelas di mana ada guru dan juga ada murid. Nah, murid-murid ini menganggap guru mereka sebagai otoritas dan menganggap bahwa semua yang dikatakan oleh guru itu adalah benar karena murid-murid ini menganggap bahwa guru mereka adalah orang yang ahli. Namun, kita juga diperbolehkan mencari referensi agar pengetahuan yang kita ketahui bisa kita terapkan dengan baik dan bisa memberikan hasil yang memuaskan ketika dipraktekkan nanti. Untuk yang selanjutnya adalah trial dan error. Nah, trial dan error ini diambil dari bahasa Inggris, yang ketika di bahasa Indonesia kan adalah trial memiliki arti coba dan error memiliki arti salah. Nah, trial dan error ini adalah suatu metode untuk mendapatkan pengetahuan dengan cara melakukan percobaan dengan berkali-kali. Contoh dari trial dan error ini adalah ketika kita kehabisan warna ungu, kita bisa mencampurkan warna-warna cat lain agar bisa menciptakan warna ungu. Nah, jadi kita tidak perlu membeli warna ungu. Kita bisa melakukan percobaan dengan cara
mencampurkan warna-warna cat lain agar bisa menciptakan warna ungu. Setelah melakukan percobaan berkali-kali, kita mengetahui bahwa ketika warna merah dan juga warna biru dicampurkan, kita bisa mendapatkan warna ungu. Nah, dari eksperimen percobaan berkali-kali ini dapat kita simpulkan bahwa ketika warna merah dan juga warna ungu dicampurkan, kita bisa mendapatkan warna ungu. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menerangkan tentang penalaran logis. Apa sih yang dimaksud dengan penalaran logis? Penalaran logis adalah proses sistematis yang mencampurkan antara pengalaman pribadi, kepandaian, dan juga sistem berpikir formal untuk mendapatkan pengetahuan. Untuk contoh sendiri dari penalaran logis adalah jika saya makan maka saya tidak akan lapar. Nah, ini merupakan suatu pengalaman. Jadi ketika kita lapar, kita akan makan. Dari pengalaman ini kita bisa mengetahui bahwa ketika kita makan, kita tidak akan lapar. Ini juga suatu kepandaian di mana ketika kita makan kita akan berpikir, oh setelah saya makan saya tidak lapar. Jadi kita mengetahui dengan cara berpikir dahulu bahwa ketika kita lapar maka kita harus makan agar kita tidak lapar. Nah, dari apa yang sudah saya dan teman-teman saya tadi jelaskan, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa klasifikasi ilmu itu dapat dibagi menurut berbagai perspektif, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Sina dengan membedakan ilmu teoritis dan juga ilmu praktis. Sementara itu, penerapan hierarki ilmu itu memiliki 4 landasan utama, yaitu tradisi, otoritas, trial dan error, dan juga penalaran logis. Proses-proses yang sudah saya sebutkan tadi memperkuat pemahaman dan penggunaan pengetahuan kita secara lebih efektif, supaya kita lebih memahami tentang apa itu klasifikasi dan hierarki ilmu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya dan juga teman-teman saya sampaikan. Kurang lebihnya saya dan teman-teman saya memohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.